Salam saudara, saya Rosiana kembali menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Saya harap Anda dan keluarga ada dalam keadaan baik karena pertolongan Tuhan. Program Aku dan Dia saat ini akan membahas tentang Yesus yang kuasanya tidak terbatas oleh waktu. Selamat mendengarkan. Dengan sangat sedih bercampur jengkel, saya harus membuang sebungkus makanan yang sebenarnya sangat saya sukai. Makanan itu dibeli oleh suami saya sebagai oleh-oleh dari salah satu perjalanannya keluar kota. Dan memang saya yang memesan agar suami saya membelikan makanan itu untuk saya. Harganya sebenarnya tidak terlalu mahal. Tetapi menjadi sesuatu yang istimewa karena makanan itu memang makanan khas dari daerah yang saat itu dikunjungi suami saya. Dan agak sulit menemukannya di kota di mana kami tinggal. Tentu saja ketika menerimanya saya sangat senang dan membayangkan bahwa saya akan memasaknya untuk dinikmati bersama-sama dengan keluarga. Karena menganggapnya itu istimewa, saya tidak memasaknya sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Setelah memasak sebagian, saya menyimpannya di tempat yang saya rasa aman. Namun, mungkin saking amannya, saya tidak selalu bisa melihatnya. Dan karena tidak melihatnya, saya juga tidak terlalu mengingatnya. Lalu, beberapa hari yang lalu saya melihatnya itu lagi dan langsung tertarik untuk membuat masakan dari bahan makanan itu. Namun yang sangat mengecewakan, ternyata tanggal kadaluarsa makanan itu sudah lewat beberapa bulan yang lalu. Saya menyesali kelalaian saya sehingga terpaksa harus membuang bahan makanan yang sebenarnya saya sukai itu. Tetapi saya berpikir lebih baik membuangnya daripada memaksanya untuk memakannya dan kemudian menjadi sakit. Makanan itu memiliki batasan waktu. Dan jika jangka waktu itu sudah terlampaui, maka ia menjadi kadaluarsa dan tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Saya teringat kepada Dia, Tuhan pemelihara alam semesta yang tidak dibatasi oleh waktu. Tidak ada yang terlalu cepat baginya, sebagaimana juga Ia tidak pernah terlambat. Sebuah ayat di dalam firman Tuhan menegaskan tentang kebenaran ini. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Satu peristiwa mengingatkan saya akan kebenaran firman Tuhan ini. Kisah itu merupakan kisah yang sangat terkenal karena menuliskan mengenai sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Kisahnya diceritakan secara detail di dalam Yohanes 11, tetapi saya akan membaca beberapa ayat saja. Di dalam ayatnya yang pertama, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu,
sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Dan ayat yang selanjutnya, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Dan kita dapat melihat ayat-ayat yang seterusnya. Dan di situ kita dapat melihat cerita saat itu Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat ajaib yang membuktikan bahwa Yesus sama sekali tidak dibatasi oleh waktu. Tidak ada kata terlambat baginya ketika ia mau melakukan karyanya. Dalam kacamata manusia, kematian merupakan akhir dari segala-galanya. Bagi seseorang yang bekerja keras dan mencari nafkah untuk keluarganya, kematian merupakan akhir dari semuanya itu. Karena ia tidak bisa melakukannya lagi setelah ia mati. Bahkan, bagi seseorang yang masih muda sekalipun, yang masih berjuang mendapatkan hasil yang baik dalam pendidikannya, atau yang berjerih payah membangun karir bagi masa depannya, kematian menjadi titik di mana ia harus mengakhiri semuanya itu. Bagi seorang yang sedang sakit, seperti yang dialami oleh Lazarus, maka semua usaha pengobatan dan perjuangan untuk kesembuhan pasien juga sudah berakhir ketika pasien itu meninggal dunia. Setelah itu, tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu juga yang dirasakan oleh keluarga Lazarus. Maria dan Marta, kedua orang saudara Lazarus, berjuang bagi kesembuhan Lazarus. Mereka bahkan sudah mengutus orang untuk menemui Yesus dan mengadukan masalah ini kepadanya. Tetapi semua usaha itu seolah-olah sia-sia saja. Lazarus tidak sembuh, Yesus juga tidak datang untuk menyembuhkannya. Bahkan Yohanes menulis sebuah pernyataan yang menarik, bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki, yaitu
Lazarus mati. Setelah kematian Lazarus, saudara-saudaranya merasa bahwa usaha mereka sudah gagal total dan tidak ada lagi kemungkinan untuk memperbaiki keadaan. Bahkan ketika mereka bertemu Yesus, baik Maria maupun Marta memiliki kesimpulan yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimat itu menggambarkan keyakinan yang besar dari kedua saudara Lazarus bahwa Yesus sebenarnya sanggup menyembuhkan Lazarus. Tetapi di sisi lain juga menunjukkan keputusasaan karena menganggap bahwa keadaan sudah sangat terlambat. Syukurlah bahwa kuasa Yesus tidak terbatas oleh waktu. Ia tidak pernah terlambat melakukan karyanya. Bahkan pada saat Lazarus sudah mati, ia melakukan karya mukjizat yang di luar akal budi manusia. Ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Bahkan kematian tidaklah menjadi batas akhir untuk Yesus berkarya. Bagi saudara-saudara Lazarus, keadaan mungkin sudah terasa sangat terlambat. Ibarat kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Ketika Yesus datang, Lazarus bukan hanya baru meninggal, tetapi ia sudah 4 hari berada di dalam kubur. Kalau kematian dianggap sebagai batas akhir, maka 4 hari di dalam kubur sudah melambangkan tentang waktu yang sudah jauh melampaui batas akhir itu. Tetapi bagi Yesus, waktu bukan menjadi halangan bagi dia. Ketika ia mau melakukan mukjizatnya, maka waktu sama sekali tidak menghalanginya. Saya yakin bahwa di dalam kehidupan saya, ia juga sanggup melakukan hal yang sama. Keadaan mungkin terasa begitu menyesakkan dan secara manusia tidak mungkin lagi ada jalan keluar karena semuanya sudah sangat terlambat. Tetapi saya yakin bahwa kalau Yesus mau bertindak, ia akan melakukannya dengan cara yang terbaik. Karena sama sekali tidak ada kata terlambat bagi dia. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai kuasa Yesus yang tidak terbatas oleh waktu. Tidak ada masa kadaluarsa bagi kuasanya, karena ia bisa menolong bahkan di masa-masa yang seolah-olah terlambat dalam ukuran manusia. Kalau Anda saat ini merasa terhimpit oleh masalah yang nampaknya mustahil terpecahkan dan bahwa semua sudah sangat terlambat, atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus yang kuasanya tidak pernah terlambat itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan dan juga bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda, dan kami akan dengan senang hati mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.